Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dermawan. Di sini saya akan menganalisis podcast yang bernama Dari Hati. Dari Hati ini merupakan suatu konten yang dimana terdapat dua orang sahabat yang menanyakan perasaan mereka masing-masing melalui suatu challenge. Nama channel YouTube-nya Menjadi Manusia. Boleh kalian cari di YouTube masing-masing. Apa impression pertama lo terhadap impresi gue pertama kali wah ini orang kayak bukan gue gak bakal mau temenan sama kayak orang karena pertama kali gue itu kayak anjir dapat jutek lo jutek banget yang pertama jutek lo ngeliatin gue dari atas sampai bawah itu gue gak suka banget kan orang kayak apa kayak gitu gue gak suka dengan itu gitu kan apa lagi Nah, baik teman-teman, di video awal ini si Harry menilai bahwa si Omar ini merupakan orang yang jutek menurut persepsinya. Lalu sesuai dengan materi konsep diri, persepsi adalah informasi yang ditangkap oleh komunikan melalui suatu stimulus. Nah, lalu teman-teman, si Harry ini juga menunjukkan konsep diri kelekatan, gaya kelekatan cemas karena ia tidak suka dipandang oleh orang lain dari atas hingga bawah. Dan itu menurutnya ia tidak suka. Si Omar ini beranggapan bahwa si Harry ini merupakan orang yang positif, tapi dari si Harry ini sendiri menganggap bahwa ia itu masih mempunyai keburukan sehingga gaya kelekatan yang ada pada dirinya itu merupakan gaya kelekatan cemas. Nggak tahu takdir apa. What's your biggest insecurity? Hal yang paling gue insecure yang terbesar ya itu gue paling takut kalau misalnya dijudge sama orang sih, dijudge buruk sama orang. Kamu merasa iya. Nah, lalu Omar ini merasa bahwa dirinya itu downer. Ia takut dijudge oleh orang lain. Ia merasa bahwa dirinya itu masih banyak kekurangan dan juga ia takut dinilai oleh teman-temannya itu buruk. Gue merasa gue gak sempurna gitu. Jadi kayak inilah insecurity gue. Kalau misalnya kayak sahabat-sahabat gue itu menilai gue ternyata buruk selama ini, tapi gue gak tahu itu misalnya. Gue hal apa yang paling lo gak suka dari gue? Aduh, please jangan bilang galak. Banyak banget gue bilang, hah? Galak udah pasti. Soalnya gue gak suka galak. Gue galak parah segitu. Lu tadi aja waktu berangkat sini lu marah-marah berkali-kali. Lu kalau puasa lu udah bisa minum, sekarang bisa makan. Batal puasanya itu. Yang pertama galak, yang kedua suka marah-marah. Itu dua hal yang beda ya, galak sama suka marah-marah. Lu tuh sering marah-marah sama hal yang menurut gua tuh lu gak perlu semarahin gitu. Kadang gua kesel sama ngomong kayak gitu. Iya, seringnya di jalan sih. Itu gua gak nyaman banget sebenernya. Nah, di sini Hari menilai bahwa Omar ini orang yang galak atau orang yang suka marah-marah menurut persepsinya. Ia juga merasa tidak nyaman dekat dengan si Omar, apalagi saat Omar memarahi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga gaya kelekatan yang ditimbulkan oleh si Harry ini merupakan gaya kelekatan cemas. Saat lo marah-marahin orang, lo cuma buka jendela buat apa-apain orang. Wah, itu gue sebenarnya gak nyaman, cuman bisa gak dibocorin di sini kayaknya. Itu gue gak suka banget sebenarnya, gak nyaman aja. Terus selain itu apa? Udah sih kayak Sufa. Yang kemarin saya, ntar kalau ada lagi gue tahu. Kartu tanya. Gunakan kartu induk untuk menanyakan pertanyaan apapun. Gue gak suka banget. Jadi sebaliknya, apa yang lo gak suka dari? Ada pertanyaan lainnya selain itu, kayaknya tentang lo berapa? Menurut lo kita akan temenan sampai berapa lama? Kita akan temenan sampai berapa lama? Itu lagi, gue sangat percaya sama zodiak. Jadi gue adalah Taurus yang loyal. Jadi kayak selagi lo nggak jahat sama gue, nggak cari masalah sama gue, nggak, ya intinya kita akan jadi teman yang baik selamanya sih. Baik, mereka di sini saling percaya bahwa hubungan pertemanan mereka akan membaik dan akan berkelanjutan hingga selamanya. Lalu
karakteristik dari hubungan mereka ini merupakan karakteristik hubungan faithful partner, yang dimana mereka saling memberi keyakinan dan juga kepercayaan untuk keberlanjutan hubungan pertemanan mereka. Terus gue cari apa? Ya terakhir gue punya teman bisnis kayak gitu sih. Siapa tuh? Kado terbaik yang pernah gue kasih buat lo. Kado terbaik. Oh, tas. Gue waktu itu lagi buat tas, terus lo ngasih gue tas. Awal dari pertama kali kita kenalan, yang gue ingat banget, itu lo kan pakai tas lo, dan tas apa sih, tas ransel itu bagian kanannya itu kan sobek. Terus pas gue ngeliat yang kayak, wah ini orang tasnya parah, dan laptop lo kan waktu itu kan laptop berat banget kan, dan gue yang kayak, wah gila. Dan selama kita temenan udah lama banget, terus gue kayak, aku beliin di atas deh, dan ternyata akhirnya lo suka banget. Terus gue kayak, I did a good job, so I could go to karena Nah, di sini rangkaian komunikasi yang terjadi pada mereka ialah rangkaian IU, yang dimana di sini si Omar memiliki perasaan dan juga empati yang tinggi terhadap Harry. Ia memberikan hadiah berupa tas untuk Harry karena si Omar tahu tas yang dipakai oleh Harry sudah sobek dan tidak layak untuk digunakan lagi. ya tempat aja teman aku ya dipanggil. Gue apa hal yang paling bersyukur dari persahabatan ini? Banyak sih harusnya. Dulu jauh dari ya penting nih. Yang paling gue syukuri adalah gue bisa mengenali seseorang yang benar-benar baik kayak lo. Pedean ya, saya belum pedean. Tapi sumpah lo baik banget. Gue nggak punya teman, maksudnya gue nggak bilang nggak punya teman yang kayak lo aja. Maksudnya lo sangat baik banget kayak gue, mas. Baik, lo tuh baik banget cuy. Kayak gue nggak pernah punya teman yang nggak yang beda opini sama gue ibaratnya, tapi kita tuh gak debat gitu loh. Lo tuh pasti kayak oke, gue terima opini lo dan tapi opini gue berbeda, tapi kita nggak pernah clash. Oh ya itu yang bikin kita nyambung gitu loh. Gue nggak pernah clash kayak kalau misalnya ngomong sama lo itu gue harus kayak, wah gue harus kayak hitam dikit nih untuk, atau gue harus ego dikit nih biar gue nggak kalah nih sama dia. Gue lebih sering kan kalau sama lo kayak, oh yaudah kalau misalnya gue kalah dari lo pun gue nggak lagi masalah, karena apa ya, kan gue persahabatan gue sama lo tuh kayak I have no ego whatsoever gitu. Seimbang sih. Iya seimbang kayak. Nah, di sini pada bagian ini sama halnya dengan teori jendela Johari, yaitu open, karena di sini mereka sama-sama percaya dan mengerti satu sama lain, sehingga terciptanya komunikasi yang terbuka dan juga menimbulkan self disclosure yang tinggi. Syukur banget, lo juga baik banget. Lo juga nyambung sama keluarga gue, jadi kayak nyokap lo suka dia. Iya sih. Lo kayaknya jadi anak yang nyokap gue boleh sih. Apa sih yang menjadi kekecewaan terbesar lo dalam hidup? Nggak berani sih. Maksudnya nggak berani bertindak, nggak berani moving forward aja mungkin. Gue punya fase di hidup dimana ya lo tau kan, gue ada fase hidup dimana yang gue merasa kayak semuanya berhenti dan gue pengen berhenti gitu. Jadi kayak itu dimana gue merasa kecewa. Sampai sekarang gue masih kecewa, kayak pikiran wah gue sangat mengecewakan ke bawah. Kayak kadang gue terlihat senang, bahagia, tapi terkadang tuh gue suka merasa kayak kadang hidup tuh menyedihkan. Ya, kalau lo kemarin nangis malam-malam, kayaknya berapa hari yang lalu juga nangis malam-malam. Karena ya pikiran, semua orang punya pikiran hari. Nah, di bagian ini teman-teman, Omar merasa bahwa dirinya itu downer karena rasa kekecewaan yang ada di batinnya. Ia menunjukkan di sini telah memutarbalikkan antara upper, downer, dan juga Volter, karena ia terkadang merasa senang, bahagia, dan juga kadang merasa sedih dan juga stres karena pikiran dan juga beban yang ada di kepala si Omar. At least lo suka jadi orang. Jadi ya galak lo mungkin ya itu udah sifat alami sih. Maksudnya lo lebih bahagia sekarang, gue liatnya apa jadikan panjang. Kapan terakhir kali lo nangis dan kenapa? Wah, terakhir kali gue nangis
2 hari yang lalu. Kenapa? Lo nggak tahu sih. Itu waktu tengah malam. Karena laptop gua fail. Itu gue sering banget. Gue pernah nggak pernah nangis. Gue ditolak cewek pernah nangis, tapi itu gue nangis. Beneran. Iya sih. Dan kayak di situasi kayak gini kan kita harus cari kerja dan porto lu hilang sama ini. Makanya tapi gue nangis. Bisa kayak gini kan gue, jadi gue harus baru kena PHK lo tau. Gue baru kena PHK, gue harus cari kerja, dan gue orang desain. Saat gue apply, gue harus pakai portofolio kan. Iya. Nah, dari portofolio gue ada di top itu. Makanya gue sedih banget. Bukan sedih sih, kayak lebih stres ya. Gitu, ngapain. Ya gue nggak tahu mau bilang apa sih, udah tahu. Good luck. Semangat. Oke, di bagian ini merupakan bagian analisis psikologi karena analisis psikologi adalah pemahaman antara komunikator dan juga komunikan terhadap suatu pengalaman pribadi. Nah, di sini Harry itu mempunyai pengalaman yang buruk terhadap ia pernah kehilangan laptop yang dimana laptop tersebut merupakan laptop tersebut terdapat portofolio tentang si Harry mengenai untuk pekerjaan yang ia tekuni. Di situ karena laptopnya hilang, ia merasa stres dan juga sedih, menangis sehingga ia menjadi downer. Semangat. Ya udah, udah gue sekarang lagi coba pelan-pelan aja bikin portofolio. It's fine. I'm here for you. So, thank you. Gue ya. Yeah. Hal apa dari gue yang paling membuat kita cocok? Hal apa dari lo ya? Kita gampang banget nyambung karena kita tuh punya humor yang sama gitu loh. Kita receh sih. Iya, sama-sama. Ya, kalau misalnya ibaratkan ada hal yang lucu, misalnya kayak gue keselengkat aja. Soalnya mungkin di orang lain tuh kayak ya udah biasa. Tapi lo pasti bakal ketawa banget. Pasti lo tuh yang paling ketawa banget. Dan gue tuh yang mesti yang malu, gue yang kayak wow, lucu. Soalnya kita sering ngapain? Kayak ketahuan hal-hal nggak penting, kayak sampai semenit kita ketawa gitu ya, kayak gue ngobrol kayak gitu. Gue pernah nangis gara-gara ketawa kan gak tahu. Kayak gue agak malu sih kayak gitu. Padahal lo tuh aneh. Oke, baik, di bagian ini merupakan bagian teori jendela Johari, yakni open, karena mereka mempunyai perasaan dan juga rasa humoris yang sama. Itulah tadi rangkaian analisis podcast yang bisa saya sampaikan pada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.